Awak nak merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pagi Pak. Oke, alhamdulillah kita masuk ke pembelajaran kedua yaitu PPKN ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajarannya masing-masing. Untuk kedua kelas tolong dipimpin doanya. Silakan Budi. Oh iya ya Pak. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, ternyata pada pagi hari ini Bapak perhatikan siswa-siswa Bapak semangat dan rajin semuanya. Mengapa kita mulai pembelajaran dengan doa bahwasanya kita adalah manusia yang mempunyai kepercayaannya dalam kehidupan masing-masing, sehingga kita wajib berdoa sebelum apapun kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, belum lainnya selanjutnya Bapak melihat ataupun mengabsen. Oke, yang Bapak sebutkan tolong ucapkan hadir. Oke, yang pertama Adnia. Hadir Pak. Oke. Yang kedua Aulia. Yang ketiga Asep Prajaya. Oke, Asep. Oh, permisi dia tadi ya, izin ya. Yang keempat Budi Purwono. Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Yang selanjutnya Dewi Mayuliani. Hadir Bapak. Yang selanjutnya Dwi Oktayani. Hadir Pak. Selanjutnya LC. Hadir Bapak. Ini kita ada siswa kita yang belum Bapak absen, Firdaus ya. Ini ada yang tahu Firdaus kemana? Izin Pak. Oh, izin. Oke. Nanti besok anak-anak bahwasanya alangkah pentingnya kita menjaga kesehatan, dan terus yang untuk izin tadi Bapak minta kepada anak-anak untuk mengirimkan surat supaya Bapak mengetahui ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan menayangkan dulu video supaya kalian itu semangat pada siang hari ini. Oke. Apakah tampil anak-anak? Tampil Pak. Tampil Pak. Oke. Kita mengamati menyimak karena lagu kebangsaan ini. Yang tahu boleh nyanyi ya sama-sama. Pak. Proklamasi sedia
Nah, ini mengapa Bapak menaikkan video lagu Garuda Pancasila. Ini berkaitan sekali bahwasanya dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu masalah dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bentar ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah, bentar ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah peserta didik ataupun kalian diharapkan dapat menelaah fungsi Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kasus penyimpangan implementasi Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pemecahan masalah terhadap penyimpangan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya manfaat pembelajaran kita bahwa ini bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Kenapa Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat sekali? Bahwasanya seluruh unsur yang ada di Indonesia dalam berbagai macam kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak lakukan dengan keluarga, dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan kerabat lainnya, itu mempunyai unsur-unsur penilaian dengan Pancasila. Ya, Pak. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Selanjutnya, Bapak akan langsung menayangkan video ini masalah materi kita itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Bentar ya, anak-anak ya. Hai Makoto, kamu kenapa? Anak-anak. Kok terlihat bingung begitu? Pak. Habis diputusin siapa kamu? Ya. Ah bro, akunya kan banyak ngefans. Hahaha, tapi cewek belum punya lah. Kamu nih, ini loh bro, aku lagi bingung materi PPKN ini. Kamu bingung yang mana sih tuh? Ini loh Ci, perasaanku kan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki makna yang sama ya. Iya nggak sih? Loh, ya beda bro. Memang Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi punya makna yang berbeda. Iya kah? Kok bisa? Pancasila sebagai dasar negara itu bisa diartikan kayak gini tuh. Kok bisa? 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, sampai peraturan daerah itu harus bersumber dari Pancasila. Yang kedua, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan pedoman pada seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama pada peraturan perundang-undangan di segala bidang penyelenggaraan negara. Jadi dalam melaksanakan peraturan tertulis dan tidak tertulis di Indonesia itu menggunakan Pancasila sebagai norma dasarnya ya Ciko. Iya tuh. Semua peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Iya tuh. Makanya dikatakan kalau Pancasila itu sebagai dasar negara. Oh. Iya, aku paham sekarang. Nah, kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu gimana, Bro? Belum itu, aku mau tanya nih, Bro.
kamu nanti pas gede punya pandangan hidup gak? Punya lah bro. Nanti aku pengen jadi YouTuber bro, yang kenal banyak orang, dan konten-konten yang aku bawakan nanti bisa berguna buat orang banyak. Oh, pengen jadi YouTuber terkenal. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga begitu bro. Kan nilai-nilai Pancasila ini udah ada dari zaman kerajaan Sriwijaya, terus Majapahit, sampai Sumpah Pemuda. Nah kan berarti nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah ada sejak lama ya bro. Makanya bangsa Indonesia meyakini jika Pancasila mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi dengan adanya Pancasila, masyarakat akan tahu nanti tujuan bangsa Indonesia itu mau dibawa kemana. Kan kamu aja butuh kepastian toh dalam hidup. Kamu aja gak mau di PHP. Apalagi di Ya penjara. iyalah bro, siapa yang mau di PHP? Ya. Ya begitulah toh. Kamu aja gak mau di PHP. Apalagi Oke, baiklah nak. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi masalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Bapak mau nanya nih dengan kalian bahwasanya apakah sama Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup? Oke, Beda, Pak. betul. Berarti memang kita alhamdulillah di sini Bapak adalah baik ya Bapak. Tadi selanjutnya kita akan penjelasan lagi secara rinci. Bapak menjelaskan masalah apa sih Pancasila sebagai dasar negara dan apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, apakah sudah ada? Sudah Pak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan nih anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara ialah Pancasila merupakan fondasi negara. Jadi fondasi tersebut berupa ciri-ciri, cita-cita, tujuan yang akan dicapai. Pancasila disebut juga falsafah negara dan ideologi negara yang fungsinya yaitu sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, dalam hal ini Pancasila itu sebagai fondasi dalam Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan way of life ataupun pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup negara Indonesia. Dalam video tadi sudah dijelaskan tuh, sepertinya kalian itu mempunyai pandangan hidup ke depannya. Saya mau apa, begitu dan lain-lain. Seperti ini juga Pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Aulia bisa disebutkan itu yang pertama itu apa? Oke, Budi yang kedua itu? Nilai kemanusiaan Pak. Oke, Adnia yang ketiga? Nilai persatuan, Pak. Oke, Dewi yang keempat? Nilai kerakyatan, Bapak. Oke, dan selanjutnya LC yang kelima? Nilai keadilan, Pak. Oke, terima kasih ya anak-anak. Dalam hal ini, Bapak akan menjelaskan tuh apa sih nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan bahwasanya pengamalannya negara menjamin sikap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu pengamalannya jika pengakuan atas hak dan jaminan kedudukan yang sama dan dalam hukum. Yang ketiga itu adalah nilai persatuan. Nilai persatuan ini bentuk pengamalannya yaitu negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan serta pengakuan negara terhadap kebinekaan tunggal ika. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan. Bentuk pengamalannya yaitu penerapan kedaulatan dalam bernegara yang berada di tangan rakyat, penerapan asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam negara Indonesia. Yang terakhir nih,
nilai keadilan. Nilai keadilan bentuk pengamalannya yaitu setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sangat adil dalam kehidupannya. Oke. Selanjutnya nih, pengamalan nilai-nilai ketuhanan. Pengamalannya misalkan nilai ketuhanan itu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu ialah mengembangkan sikap mencintai sesama manusia. Di sini kalian saling mencintai sesama manusia atau tidak? Oke, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan ini ialah rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa negara. Oke, di sini rela berkorban itu seperti apa? Oke, Budi, rela berkorban itu seperti apa? Rela berkorban itu ikhlas, Pak, memberikan sesuatu kepada orang lain. Betul. Jadi ketika kita itu seringkali kita beranggapan bahwasanya kita itu perlu hak. Orang tadi kadang anak-anak tuh mana hak saya? Ya, seperti itu. Tapi kewajibannya tidak mereka lakukan. Itu sebagaimana salah satu bentuk. Jadi rela berkorban itu ketika kalian berpikir apa sih yang harus negara kalian berikan kepada kalian, tapi harusnya kalian itu apa yang harus kalian berikan kepada negara kalian. Sering dah sini ada teman-teman yang memaksakan nih kehendaknya. Misalkan Adnia nih, ada dah? Apa? Ada dah teman-teman kalian ini dalam kelas ini memaksakan kehendaknya? Nggak ada, Pak. Ada, oke. Berarti kelas ini Bapak anggap Kelas kami baik, Pak. sudah menjalankan berarti ya. Sudah menjalankan nilai-nilai kerakyatan. Selanjutnya yang kelima ada nilai keadilan. Oke, nilai keadilan ini anak-anak, ini mungkin kalian sudah mengutip satu kata yaitu adil. Berarti mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Misalkan Budi mengadili ataupun adil terhadap teman-teman yang lain dan begitupun sebaliknya. Oke. Itulah nak ya. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, sekarang coba dibaca ini Aulia. Pengamalan nilai Pancasila itu ada berapa sebagai dasar negara? Ya, coba Budi. Apa ya, Pak? Ya, itu coba dibaca itu pengamalan nilai. Belum ketemu, Pak. Oke, belum ketemu. Oke, anak-anak ya. Jadi bahwasanya tadi sudah Bapak sampaikan ada 5 ketuhanan. Ada 5 nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menayangkan lagi suatu permasalahan. Misalkan, permasalahan kita itu apa sih dalam pembelajaran ini, ataupun kasus-kasus dalam pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan dan penyimpangan implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, kalian bisa menyimak ya, bisa menyimak video yang Bapak akan bagikan kepada kalian. Harusnya sama lah, Kak. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Di sini ada demon, Wanita ini yaitu meminta para demo masalah mahasiswa demo membuka kenaikan blokade 2 ruas jalan di depan yang kampus berakhir Universitas Hasanuddin. mahasiswa. Blokade para mahasiswa penolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut membuat lalu lintas macet hingga kendaraan antre sepanjang sekitar 5 km.
Akibatnya para pengendara yang kesal karena tertahan selama berjam-jam di lokasi pun melemparkan batu ke arah mahasiswa yang kemudian dibalas pengunjuk rasa dari dalam kampus. Saat peristiwa tersebut terjadi, pengunjuk rasa masuk ke kampus. Sementara itu, para pengendara yang dibantu oleh warga membuka blokade bambu kayu untuk melancarkan lalu lintas. Teman-teman mahasiswa, tolong dijaga kegiatannya. Itu rekan-rekan kalian sendiri. Tindakan saling lempar ini terjadi antar elemen mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah saat demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada Kamis sore. Massa melempar mobil komando karena menganggap orator tidak memberi perintah atau arahan sesuai dengan yang direncanakan saat unjuk rasa akan berakhir. Massa akhirnya membatalkan aksi simbolis menyegel gedung DPRD Jawa Tengah dengan rantai yang direncanakan sebelumnya. Agaknya ini yang perlu menjadi evaluasi karena memang ada hasil yang di luar kesepakatan begitu. Karena ternyata hasil kesepakatan kemarin tidak sampai ke akar rumput begitu. Ini yang kemudian perlu dievaluasi entah kemudian dari perangkat atau bahkan ke korlap-korlap lembaga. Karena memang skema yang kita bawa ini adalah aksi damai dan bagaimana kemudian kita bisa melakukan pencerdasan kepada publik sebetulnya. Sebelumnya pada Kamis siang, massa setempat mencoba merobohkan pagar di depan kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah karena tidak diizinkan masuk oleh polisi. Di Jakarta, ratusan orang dari berbagai organisasi kemahasiswaan nekat merusak kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Kamis petang. Aksi tersebut dilakukan karena massa tak diperbolehkan menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Negara. Akibatnya, aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, anak-anak. Baiklah. Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, Bapak akan membuat 3 kelompok. Oke. Kelompok yang pertama itu Budi dengan Asep, kelompok yang pertama. Kelompok kedua itu Adnia dengan LC. Kelompok yang ketiga Aulia dengan Dewi. Itu 3 kelompok ya. Pengejaran kelompok ini untuk pengejaran di mana tugas LKPD yang Bapak berikan. Oke. Tugas LKPD yang Bapak berikan untuk 3 kelompok ini, kalian cari penyimpangan perilaku penyimpangan perilaku sesuai dengan Pancasila. Kelompok pertama itu sila kedua. Ya. Pak Budi, Ya. Budi. Ya, Kelompok Pak. pertama itu sila satu kedua. Kelompok kedua di sila 3 dan 4 dan kelompok ketiga adalah sila kelima. Oke, Bapak beri waktu 2 menit kalian untuk mengerjakan LKPD. Apakah sudah siap? Oke. Sudah siap belum? Budi, kelompok pertama sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Untuk kelompok kedua, sudah siap kelompok kedua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kelompok pertama untuk presentasi. Silakan kelompok pertama. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai penyimpangan perilaku Pancasila, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Adapun hasil kerja kelompok kami yaitu yang pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. 2. Melakukan penistaan agama. 3. Memperlakukan orang lain dengan semena-mena. 4. Melanggar hak orang lain untuk memperoleh kehidupan yang layak. Mungkin itu saja hasil kerja dari kelompok kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penyimpangan perilaku Pancasila, yaitu sila ketiga dan sila keempat. Adapun penyimpangan perilaku Pancasila yang Pancasila sila ketiga yaitu egois dan ingin menang sendiri. Kemudian hilang rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian sila keempat, contoh penyimpangan perilaku Pancasilanya yaitu main hakim sendiri, kemudian mengambil keputusan secara sepihak. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua. Oke. Selanjutnya kelompok ketiga. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Anak-anak, Bapak sekalian, bahwasanya kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah benar penyampaian presentasi yang kalian sampaikan. Di sini Bapak akan menyimpulkan bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu mempunyai arti yang berbeda. Oke ya, itu arti yang berbeda mana Pak? Bahwasanya arti yang berbeda itu bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara itu adalah fondasi. Nah, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pedoman kalian untuk perilaku secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Betul, nah ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan siapa sih yang bisa menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Oke, siapa? Budi, silakan Budi. Oke, Budi. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, itu Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Indonesia. Artinya bahwasanya Pancasila berkedudukan formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Mungkin itu Pak pendapat dari kami Pak kelompok 1. Terima kasih semuanya. Oke, setelah kita melakukan
akan presentasi, di sini Bapak akan memberikan lembar observasi ataupun evaluasi kepada kalian, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bapak akan memberikan soal esai kepada kalian. Bapak akan memberikan waktu cukup 3 menit untuk pembelajarannya ya. Oke. Mulai sekarang dikerjakan lembarnya ya. Oke, apakah sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, semuanya dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Oke, baiklah. Ketua kelasnya diambil ya untuk lembar evaluasinya. Sini Bapak ambil. Selanjutnya Bapak akan memberikan suatu reward kepada kelompok terbaik. Oke, kelompok terbaik pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu jatuh kepada kelompok kedua. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok kedua. Oke. Baiklah. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke depan kita akan membahas masalah tata urutan perundangan. Sebab itu ataupun referensi mulai dari internet dan lain-lain mengenai pembelajaran tata urutan perundang-undangan. Oke, ya. Sebelum kita memulai menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Oke, untuk itu Bapak minta kepada Budi sebagai ketua kelas untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya kita kembali pulang ke rumah dengan selamat, tidak terjadi apa-apa halangan rintangan di perjalanannya nanti. Oke, baiklah, untuk Budi dipimpin doanya. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, banyak-banyak minum vitamin ya. Itulah sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.